Oke, jadi di pertemuan ini sebenarnya saya berharap bisa tuntas hari ini, tapi sebenarnya mungkin nggak cukup gitu ya, karena untuk proses submit artikel kita perlu satu pertemuan, yaitu kita harus menginvestigasi jurnal target, kemudian nanti cara memenuhi persyaratan untuk submitnya, menulis surat pengantarnya, dan juga menulis surat pengantar, kemudian mensubmit, dan kemudian nanti kita merespon dari pertanyaan-pertanyaan dari reviewer, dan kemudian sampai nanti mengurus Galefrup namanya. Jadi ketika artikel kalian yang ready to publish, nanti biasanya editornya akan memberikan kepada kita lagi untuk final check gitu, apa yang perlu kita konfirmasi lagi, nanti saya perlihatkan. Tapi itu mungkin tidak cukup untuk pertemuan kita hari ini, karena saya ada beberapa hal yang krusial yang perlu kita bahas lagi. Jadi pekerjaan kita sudah sampai kita sudah berbicara material and method, kemudian acknowledgement hari ini kita kupas sedikit karena bagiannya tidak terlalu rumit. Kemudian di result kalian juga sudah menyusun data dan membuat deskripsi tentang data. Di conclusion saya pikir juga tidak perlu penekanan lagi, mungkin abstrak nanti kita kupas sedikit, dan yang belum kita itu sebenarnya introductions dan discussions, karena bagian ini merupakan bagian yang ya bisa dikatakan kalau menurut saya gitu ya, dan orang-orang yang mungkin juga menjadi guru saya di kepenulisan itu selalu berpendapat memang introduction dan discussions itu the thoughtful part gitu, bagian yang paling complicated gitu ya. Nah, sering kali kita terjebak dalam menulis introductions, jadi mungkin tahapan kita nanti, kita sekarang sedang manuscript writing dan editing gitu ya. Nanti kita akan submit dan review. Nah, saya ingin bercerita tentang ini bagian introduction. What is the content of introduction? Kadang kita bingung sebenarnya di introduksi atau di bagian pendahuluan itu apa sih isinya gitu ya. Nah, kalau kita melihat misalnya di contoh-contoh skripsi atau kemudian makalah-makalah yang mungkin hanya untuk lokal, ya no problem kita mau masukin apa di introductions, tapi sebenarnya introductions ini memiliki format yang kurang lebih konteksnya sudah fix, jadi ada standarnya. Apa yang harus kita inikan bahwa di paragraf pertama, jadi sebuah artikel ilmiah internasional itu paragrafnya itu paling banyak 5 paragraf introductionsnya. Jadi perlu kita ingat gitu ya, paragrafnya itu. Jadi dia berkisar dari 3 sampai 5 atau kadang-kala yang hanya 2 gitu ya. Tapi jarang sekali. Tapi yang frequent, yang biasanya diinikan adalah dari 3 paragraf sampai 5 paragraf. Jadi tidak melebihi dari 5 paragraf gitu ya. Nah, apa yang harus kita cantumkan di masing-masing paragraf tersebut? Jadi tidak sembarang masuk, tidak sembarang comot gitu dari bagian-bagian misalnya dari tesis atau disertasi, atau kemudian dari hasil penelitian kalian. Tapi kalian lihat bahwa sebuah artikel internasional, artikel ilmiah lah sebenarnya, bukan hanya artikel ilmiah internasional, di paragraf pertamanya itu apa yang harus disampaikan itu biasanya berupa gambaran umum tentang masalah yang ada di bidang kalian itu. Jadi overview, dia hanya berupa overview yang isinya sebenarnya ya jelas kalian pengen cerita di situ tuh bidangnya apa gitu ya. Kalau saya misalnya ceritanya tentang penyakitnya apa? Jadi diabetes misalnya, bagaimana gambaran tentang tren diabetes di dunia, kemudian bagaimana penyakit ini jika menjadi pandemi, kemudian menjadi permasalahan global, berapa persen di Indonesia menderita. Jadi semuanya tercantum di paragraf 1, sehingga reader itu akan mendapat gambaran tentang fokus kita ini kemana sih riset ini gitu ya, yang akan kita ceritakan ini. Jadi misalnya kalau Asrip misalnya cerita tentang barcoding harimau, itu mungkin dari cerita harimaunya itu sendiri, kemudian dari aspek extinctions-nya gitu ya, kepunahannya, ancaman kepunahan, misalnya dia termasuk hewan langka. Nah, itu adalah global overview, sesuatu yang masih bersifat general, tetapi harus mencirikan fokus kalian.
Kalau misalnya kalian cerita nanti artikelnya penelitian kalian itu tentang antibiotik, tentu kalian akan cerita tentang bagaimana kondisi antibiotik sekarang gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Hanya berupa overview. Nah, paragraf berikutnya jadi bisa paragraf 2, paragraf 3 dan seterusnya. Apa konteksnya? Dia tidak lagi kalian mencantumkan tentang definisi dan sebagainya, tidak. Tapi apa yang kalian harus cantumkan di sana adalah tentang gap. Gap ini apa yang celah antara di bidang kalian itu apa yang sudah diketahui, what is now, itu state of the art, itu menyatakan dari penelitian-penelitian orang si ini neliti ini, si ini menemukan ini, si ini menemukan ini dari aspek kajian kita itu state of the art-nya di situ kita cantumkan. What is now? Apa yang sudah diketahui dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang kajian kita ini. Dan kemudian what is a noun? Jadi itu yang menjadi porsi kita. Makanya dibilang gaps. Apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui. Oleh sebab itu, this remains to be investigated. Jadi menjadi clues di sana sangat jelas harus didefinisikan apa yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui. Maka di situ kita akan mengisi itu, gitu ya. Di sanalah riset kita akan berkontribusi. Maka itu konten paragraf 2 dan paragraf 3 gitu ya. Jadi jangan lagi misalnya paragraf 2 kalian cerita lagi tentang taksonominya, cerita lagi tentang karakter ininya gitu ya. Jadi tidak, kalau ingin cerita tentang hal-hal yang mungkin bersifat general atau global itu di paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua dan tiga, atau kalau kalian ingin membuat hanya di paragraf 2, itu isinya adalah apa yang sudah diketahui. Tentu kalian merangkum penelitian-penelitian hasil penelitian yang relevan sebelumnya, what is now. Itu kalau kalian mungkin sering mendengar istilah state of the art. State of the art itu sampai waktu penelitian kalian ini, itu sudah sampai level mana pengetahuan orang tentang bidang itu. Misalnya tentang antibiotik itu atau tentang barcoding tentang harimau itu gitu. Jadi state of the art. Sudah sampai mana khazanah ilmu pengetahuan di dunia ini tentang itu. Nah, what is now? Nah, kemudian what is a now? Tentu kalau state of the art bagusnya yang kebaruan gitu ya. Jadi referensinya yang memang referensi 10 tahun terakhir itu baru dikatakan yang memang menggambarkan kondisi terkini pengetahuan dunia tentang misalnya si Asri, pengetahuan dunia tentang harimau Sumatera itu gitu ya. Sampai tahun 2020 ini sudah sampai mana gitu kajian orang. Nah, itu state of the art-nya. Nah, jadi kita harus menyatakan apa yang unknown-nya. Jadi misalnya tadi kalau si Asri misalnya bilang sampai sekarang itu kajian yang digunakan orang di harimau itu belum sampai ke membuat barcodingnya gitu ya. Nah, maka itu adalah gap. Ini harimau yang penelitian ini menyatakan dia hampir punah, kemudian populasinya menurun di sini, kemudian distribusinya di mana saja mulai terbatas. Lalu apa yang belum diketahui misalnya? Apa yang ini ya, misalnya karakteristik genetiknya belum diungkap gitu ya. Untuk Sumatera dan wilayah-wilayah lain itu belum jelas, maka diperlukan. Jadi itulah permasalahan yang kemudian akan kita isi di penelitian kita ini. Nah, kemudian jadi itu konten kalau kita define the gaps, menyatakan gaps. Atau misalnya ada yang meneliti tentang keamanan pangan misalnya. Nah, jelas itu paragraf pertamanya cerita tentang bagaimana kebutuhan pangan, kemudian tentang masalah-masalah keamanannya. Nah, kemudian paragraf kedua dan ketiganya atau hanya paragraf 2 itu mungkin kalian akan mendefinisikan sekarang itu teknik deteksi keamanan pangan sudah seperti ini misalnya. Tetapi untuk di masyarakat yang mungkin belum bersentuhan dengan teknologi itu diperlukan misalnya metode deteksi keamanan yang lebih praktis. Misalnya bagaimana deteksi formalinnya belum ada gitu, yang lebih praktis dan terjangkau. Nah, itu adalah gap yang harus kalian definisikan. Jadi apa yang sudah ditemukan orang dan apa yang belum ditemukan sehingga kita ajukan di penelitian ini. Nah, kemudian terakhir di paragraf terakhir itu kalian harus mencantumkan apa yang harus kita cantumkan di paragraf terakhir di introduction kita adalah pendekatan apa yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan mengisi gaps tadi. Misalnya kalau Asrif kan tadi untuk membuat semacam barcode, menyediakan barcode atau misalnya mengetahui kekerabatannya, maka apa di paragraf terakhir itu harus dinyatakan ini pendekatan kita akan seperti apa gitu ya. Kita pakai apa?
Apakah misalnya akan apakah hanya pendekatan dengan kamera trap gitu ya? Apakah pendekatannya dengan memang analisis sequence genetiknya? Jadi itu harus kita dekatkan. Atau misalnya ada yang menguji antibiotik. Jadi pendekatan kita itu dengan apa? Misalnya kalian mengujinya langsung dengan bakteri-bakteri patogen. Jadi seperti itu. Jadi what is your solution approaches to solve or fill the gaps? Apa solusi yang kita lakukan untuk mencapai tujuan kita yang mengisi gap tadi gitu ya. Dan ingat di paragraf terakhir itu kalimat endingnya ini memang tidak menjadi format baku, tetapi secara umum orang selalu membuat highlight, membuat kisaran umum tentang apa sih temuan utama dari penelitian kita itu. Jadi kita sudah mencantumkan hasil temuan itu di bagian introductions, tapi dia berupa highlight. Nanti saya perlihatkan gitu ya. Jadi ini contents dari introductions yang perlu kalian perhatikan. Jadi jangan membuat pertama jumlah paragrafnya itu paling maksimum 5 paragraf, 4 kadang-kala, kalau saya kadang cuma 3. Tetapi jelas kalian isinya itu jelas mengenai state of the art-nya, kemudian mengenai apa common focus kalian itu, dan juga gap yang akan kalian isi dan approaches-nya serta highlight dari temuan kalian itu. Jadi itu penting. Misalnya gini, ini artikel kami yang baru saja accepted. Saya mencontohkan di artikel saya sendiri. Artikel kami itu berjudul Preventive Effect of Wheat Camal Fiber Against Diabetes Development in Mice Fed with High Fat Diet. Jadi dari judulnya jelas dia tentang diabetes. Kemudian kita pakai fiber, serat gitu ya. Jadi serat, diabetes, kemudian high fat diet. Jadi high fat diet, makanan berdiet tinggi. Maka kalian lihat misalnya di introduction, di paragraf pertama apa yang saya cantumkan? Tentu overview, masalah umum. Bagaimana high fat diet ini menjadi faktor utama pemicu penyakit diabetes mellitus tipe 2, kemudian bagaimana penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini merupakan life-threatening global health, jadi masalah kesehatan global, kemudian juga kontradiksi bahwa makanan ini juga banyak dikonsumsi orang baik pada secara tradisional maupun masyarakat modern. Kemudian bagaimana kondisi sekarang, prevalensi dari type 2 diabetes ini di dunia gitu ya. Kemudian ini juga kita bisa menyatakan misalnya hasil-hasil survei menyatakan bahwa prediksinya ke depan itu akan tambah parah. Nah ini kan global overview. Global overview, fokus kita itu mau kemana gitu ya, mau ke penyakit ini gitu ya. Tentu di sinilah kita mendefinisikan, atau misalnya kalau kalian pengen memberikan posisi taksonomi, misalnya kalau kajiannya tentang taksonomi gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya terlalu global di bagian introduction ini. Ingat kalian ketika mensubmit artikel di jurnal internasional, jurnal itu kan sudah sangat jelas siapa pembacanya. Istilahnya kalangan mana yang akan membacanya, maka kita nggak mesti lagi memberikan yang terlalu global, terlalu tinggi. Misalnya kalian pengen publish di ekologi, jurnal-jurnal ekologi, tapi kalian tetap mendefinisikan ekosistem adalah komunitas adalah, itu nggak penting, karena kita berbicara dengan orang-orang yang memang selevel atau bahkan lebih tinggi dari kita level pengetahuan di bidang itu, maka nggak mesti gitu ya. Jadi di sini global. Kalian mencakup apa yang pengen kalian sampaikan tentang penelitian kalian secara global di sini. Lalu kemudian ini paragraf kedua. Paragraf kedua ini kita mulai mendefinisikan what is known, apa yang sudah diketahui. Jadi apa yang sudah ditemukan orang tentang penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi di sini misalnya saya menemukan bahwa high fat diet ini bisa menginduksi penyakit type 2 diabetes dengan melibatkan mekanisme apa. Kemudian penelitian sebelumnya menggunakan tikus, menggunakan mencit dan sebagainya menemukan apa. Penelitian lain menemukan apa. Kemudian kemudian kalian boleh memasukkan apa sih yang sudah diketahui dan kemudian kalian selipkan. Ini kebaca nggak ya?
Jadi di sini saya bacakan, although the beneficial effect of plant-based resources of dietary fibers have been explored. Jadi ini semacam kontradiksi ya. Kendati efek-efek menguntungkan dari sumber-sumber serat pangan yang berasal dari tumbuhan itu sudah banyak sekali dieksplorasi orang, akan tetapi to our knowledge. Jadi ingat, kita juga kalau kata orang Minang kan harus dilapih dulu, dialas dulu sebelum berbicara. Jadi to our knowledge, kita nggak boleh mengklaim bahwa ini memang tidak ada sama sekali gitu ya. Jadi to our knowledge, sepanjang sepengetahuan kami, to our knowledge, studies focusing on edible fibers of tuberous plants remain limited. Jadi ini masalah. Kita sudah menyatakan apa yang sudah diketahui, kemudian apa yang belum diketahui. To our knowledge, penelitian-penelitian yang berfokus kepada serat-serat yang edible, serat-serat yang bisa dimakan dari tanaman-tanaman umbi-umbian masih sangat terbatas. Nah, di sini kita sudah mulai bercerita tentang gap. Jadi orang sudah meneliti banyak sekali tentang ini, tentang serat pangan, kemudian perkembangan obesitas, diabetes. Tetapi apa yang menjadi masalah adalah gap adalah yang berfokus secara khusus kepada serat pangan yang edible, yang bisa dimakan, yang sumbernya dari tanaman umbi-umbian, lebih spesifik lagi gitu ya, masih sangat terbatas. Jadi ini merupakan hal yang bisa kita inikan. Ini indicative words-nya itu. Kalau kalian ingin menyatakan gap, itu ada indicative word. Kalian bisa gunakan however atau unlikely, bisa seperti itu ya. Remain limited, kemudian remain investigated, yang belum remain to be investigated, masih perlu diteliti, masih perlu dikaji lebih lanjut. Jadi itu merupakan kata-kata kunci. Nah, kemudian jadi di paragraf yang sama kalian bisa menyampaikan gap itu bisa di berbagai tempat di paragraf itu gitu ya. Misalnya di sini saya letakkan gap di sini. Jadi kontradiksi, orang sudah menemukan ini, tetapi penelitian tentang ini bisa sangat terbatas gitu ya. Tentang apanya gitu ya, to our knowledge, studies focusing on edible fibers of tuberous plant remain limited. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi dengan temuan-temuan orang Indonesia, penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian di bagian akhir paragraf, jadi kalian bisa letakkan di tengah satu, di bagian akhir satu, atau bisa dikelompokkan di bagian akhir. Nah, di bagian akhir paragraf 2 ini saya letakkan lagi pernyataan yang mendeklarasikan gap. However, whether dietary fiber of jicama is also capable of eliciting the preventive and therapeutic effect against diabetes mellitus particularly remains unclear. Jadi ini saya menyatakan orang sudah meneliti sih sebenarnya pada serat ini efeknya, kemudian pada ekstrak bengkuang ini dia sudah memiliki efek menurunkan gula darah. Akan tetapi khusus untuk seratnya itu belum diketahui dia memiliki efek pencegahan atau pengobatan terhadap penyakit ini gitu ya. Jadi remains unclear, remain limited gitu ya, atau remain investigated. Jadi kalian menyatakan gap di sana di bagian yang kita kenal dengan second paragraph dari introductions ini. Jadi inilah kontens dari bagaimana kita mendeskripsikan what is noun, apa yang sudah diteliti orang, maka di sana kalian memasukkan referensi-referensi yang jelas, biasanya state of the art, bagusnya tentang penelitian-penelitian terkini lah 10 tahun ke belakang gitu ya, 10 tahun terakhir. Kemudian kalian selipkan apa sebenarnya menjadi gap menurut kalian, apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui. Kalau di penelitian saya ini orang sudah mengetahui misalnya makanan berlemak tinggi itu memang menyebabkan penyakit diabetes mellitus tipe 2 dengan cara ini. Kemudian orang memang sudah meneliti misalnya pada serat tebu, kemudian serat rebung, dan itu ternyata bisa menginduksi sekresi enzim, hormon dan sebagainya. Akan tetapi itu kan tebu, itu kan rebung, tapi untuk tanaman umbi-umbian yang seratnya sendiri belum ada gitu ya. Nah, kemudian untuk bengkuang itu sendiri, misalnya karena saya serat bengkuang, penelitian saya sebelumnya sudah mengungkapkan dia mencegah, tetapi efek mengobatinya belum ada. Nah, itu merupakan gap. Jadi gap itu bisa saja berasal dari penelitian orang yang sudah selesai tapi belum ada jawaban lanjutnya, atau bisa dari penelitian kita sendiri yang belum tuntas gitu, yang ingin kita lanjutkan gitu, remains unclear. Jadi don't forget to include the indicative words. Jangan lupa untuk memasukkan indicative words, karena biasanya seorang editor atau reviewer yang jeli, dia akan selalu mencari ini indicative word ini, sehingga dia bisa tahu bahwa konten introduction kita itu memang ada gap dan ada gap dan state of the art.
Jadi ada gap dan apa yang akan kalian usulkan di sana. Kemudian nah, ini paragraf 3 gitu ya, paragraf terakhir. Kalau saya cuma 3 paragraf di sini, jadi paragraf 3 ini kalian bisa mencantumkan masih tetap gap bisa, dan juga bisa menyampaikan tetap state of the art. Kalau saya sini masih ada gap yang saya sampaikan. Misalnya sini saya cerita tentang penelitian saya terlebih sebelumnya. Our previous study on mice has revealed beneficial effect of consuming hikama fiber against pancreatic adiposity. Jadi penelitian saya sudah nyatakan seperti ini. However, jadi akan tetapi makanan yang bergula tinggi itu memiliki mekanisme yang berbeda dengan makanan berlemak tinggi dalam menginduksi penyakit diabetes ini gitu ya. Nah, itu kan saya masih tetap menyatakan gap. Tetapi yang penting, walaupun kalian tidak perlu lagi misalnya tidak ingin lagi menyampaikan gap di sana, kalian sudah menyelesaikan di paragraf 2 dan 3, tapi di paragraf terakhir ini kalian harus mencampurkan ini. Hence, in this research, we aim to clarify whether hikama fiber, jadi tujuan kalian, kemudian bagaimana approach, jadi tujuan dan pendekatan itu kan sama sebenarnya. In this research, we aim to clarify whether hikama fiber is capable of precluding the dysregulated blood glucose profiles and pathological alterations in the pancreatic tissue. We deploy. Jadi ini pernyataan tujuan, ini pernyataan tentang bagaimana pendekatan saya untuk ini tadi mengisi gap yang belum tercapai tadi. We deployed an animal experimental study. Jadi ini kata kuncinya. Atau misalnya we perform, we conduct. Kalau misalnya ada penelitian lapangan ya gitu. We carried out a field study. Jadi we deployed, di penelitian saya ini kami melakukan penelitian eksperimental dengan menggunakan hewan uji, yaitu menggunakan mencit sehat sebagai hewan model yang diberi makanan berlemak tinggi. Jadi itu gambaran tentang sekilas gambaran tentang metode atau approach yang saya gunakan. Nah, jangan lupa ini saya cantumkan di bagian akhir. Our findings elucidate an effective and portable way to administer induced type 2 diabetes mellitus development. Jadi ini merupakan finding kita. Nah, makanya di introductions biasanya di bagian akhir orang sering mencantumkan apa sih sebenarnya inti temuan yang terpenting dari penelitian kalian yang akan kalian paparkan di sini. Jadi di introduction itu kalau ini si reader pembaca artikel kita nantinya atau orang-orang reviewers dan editor itu sudah membaca gap, kemudian sudah apa masalah di penelitian kita, sudah ada apa tujuan kita mengisi gap itu, bagaimana pendekatan kita dan bagaimana gambaran hasilnya. Jadi hasil di sini tidak usah sesuatu yang mendetail, tapi dia berupa kalimat yang menyatakan apa sih temuan terpentingnya gitu ya. Temuan terpentingnya gitu ya, major findings-nya. Nah, di sana gitu. Jadi hanya berupa kalimat yang berupa highlight dari finding. Nah, itu merupakan isi dari sebuah introductions. Jadi kalian mau bikin 5 paragraf, kalau menurut saya 5 paragraf itu terlalu panjang. Yang bagusnya itu memang mungkin 3 sampai 4. Kalau saya rata-rata 3 biasanya seperti yang di artikel saya ini gitu ya. Jadi dia hanya terdiri paragraf 1 berisi overview, paragraf kedua berisi state of the art dan kemudian gap gitu ya, gap, kemudian saya bisa cerita lagi dengan gap dan approach, pendekatan tujuan dan pendekatan saya dan kemudian apa yang saya temukan gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya si Astrid misalnya meneliti tentang harimau tadi, maka di bagian kalimat akhir di paragraf terakhir itu apa yang dicantumkan pertama ya adalah tujuannya. Tujuan misalnya penelitian ini oleh sebab itu melalui penelitian ini ditujukan untuk apa, kemudian pendekatannya seperti apa. Jadi bisa we perform genetic sequencing on CO1 misalnya dengan gen CO1-nya. Nah, kemudian penelitian kami menemukan memperoleh atau mengelusidasi menemukan barcode yang spesifik untuk ini. Jadi cukup seperti itu saja menyampaikan temuannya. Kemudian saya ingin lanjut ke diskusi gitu, discussions, karena kita cerita tentang introduction and discussions. Ini bagian yang cukup rumit gitu ya. Jadi di discussions juga dia punya struktur.
Saya sering sekali mereview artikel-artikel karena saya juga menjadi reviewer di beberapa jurnal di Indonesia. Mungkin ada sekitar 4 jurnal ya. Ada dari Bali, kemudian ada Universitas Brawijaya, juga ada beberapa jurnal yang saya inikan, termasuk di apa UIN Jakarta gitu ya. Saya sering sekali menemukan bahwa di discussion-nya itu nggak jelas gitu ya. Dia terlalu memang kalau kita ini mungkin ketika kita masih S1 berpikir kan discussions itu kan ya pokoknya memasukin referensi deh gitu yang sepadan dengan penelitian kita gitu ya. Jadi discussion seperti juga pendahuluan tadi dia juga memiliki struktur. Jadi tidak bisa kita kita letakkan saja sembarang gitu ya apa kontennya gitu ya. Dia harus memiliki struktur. Apa yang menjadi struktur pentingnya adalah eh, apa yang menjadi struktur dari maaf saya ini menjadi konten penting dari sebuah discussions dari suatu bagian diskusi bagian di part one di paragraf pertama ketika kalian memasuki diskusi kalian harus meletakkan apa major finding kalian jadi kalimat mungkin kalian bisa ambil comot dari conclusion jadi kata-kata kesimpulan itu bisa kalian copy paste ke bagian pendahulu ke bagian paragraf pertama dari ini kemudian kalian edit sedikit gitu ya karena yang harus diungkapkan di paragraf pertama itu temuan utamanya yang mengungkapkan novelty jadi kebaruan kalian itu harus harus kalian apa deklarasikan ke sana secara gamblang jadi jangan malu-malu bilangin gitu ya jadi misalnya gini, penelitian ini mengungkap tentang aktivitas yang tinggi dari antibiotik dari apa namanya misalnya sirih-sirian yang dieksplorasi dari hutan tropis. Nah itu major finding kalian. Jadi kalimat itu di kalimat pertama paragraf pertama itu harus kalian cantumkan major findingsnya. Nah, kemudian setelah paragraf, jadi paragraf pertama itu biasanya kita menceritakan tentang major findings kita. Kemudian paragraf berikutnya ya memang kita re-explaining karena kan kita tadi di result biasanya di hasil kita kan mendeskripsikan saja menceritakan signifikan tidak signifikan tapi maknanya itu harus kalian bahas di discussions ini jadi paragraf berikutnya baru kalian cerita misalnya oh dari uji apa namanya aktivitas antibiotik seperti ini dia menemukan seperti ini kita menemukan seperti ini dan apa meaningnya maknanya jadi maknanya itu yang lebih penting nah kemudian berikutnya apa yang kita lakukan adalah mengcompare membandingkan jadi kita sudah nemukan kita nemu pertemuan penting kita ini di discussions kemudian kita menjelaskan ini mengapa dia seperti ini ya seperti ini mengapa seperti ini lalu kemudian kita mengcompare membandingkan antara kita nemukan kayak gini bagaimana dengan penemuan-penemuan orang dari penelitian sebelumnya nah barulah kita memasukkan referensi misalnya si A ternyata nemuin kalau untuk daun sirih itu ternyata tidak efektif untuk mikroba ini gitu ya jadi kita bandingkan. Nah, dalam pembandingan ini kita harus melihat dulu nanti apakah hasil kita ini, temuan kita ini itu sesuai dengan hasil temuan-temuan orang sebelumnya. Kalau memang sesuai ya sudah selesai kalimatnya. Misalnya kita nemukan aktivitas mikrobanya ternyata bagus untuk mikroba ini memang efektif dan kemudian orang lain juga menemukan misalnya dari spesies satu famili dengan kita dari tumbuhan ujinya juga memperlihatkan efektivitas antibiotik yang bagus gitu ya. Nah itu oke. Jadi kita mungkin tinggal bilangin penelitian ini apa mengkonfirmasi dari temuan sebelumnya. Tetapi seringkali adalah bahwa data temuan kita itu kan berkontradiksi, berlawanan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Apakah kita kita nggak kutip temuan itu padahal dia sangat relevan. Kita hanya mensortir temuan-temuan referensi atau jurnal-jurnal paper-paper yang senada aja temuannya dengan kita nggak boleh gitu ya. Jadi disinilah kontradiksi ini perlu. Jadi kita mencari temuan orang kalau dia sepadan, oke kita masukkan juga dan yang tidak sepadan juga kita diskusikan. Karena bagaimana cara kita mendiskusikan?
Kita harus menyatakannya kalau dengan seorang yang pandai berretorika kan sebenarnya memberikan alasan, tapi semuanya sebenarnya bisa kita ajukan asumsinya. Nah, di sana kita mungkin bisa menyatakan bahwa penelitian kita ini mungkin temuan kita ini mungkin penyebab perbedaannya itu harus kita diskusikan. Mengapa dia berbeda? Misalnya, ya bisa jadi misalnya ada kemungkinan bahwa waktu pengambilan sampel atau misalnya wilayah geografis itu juga mungkin akan mempengaruhi. Jadi banyak hal sebenarnya karena kita berpikir ilmiah pasti setiap ada benturan dengan temuan sebelumnya kita mungkin bisa mengemukakan prediksi alasan-alasan yang mungkin. Jadi alasannya harus logis dan mungkin kita bisa merujuk ke hal-hal penelitian-penelitian sebelumnya mungkin juga memiliki kontradiksi yang sama gitu ya. Jadi bisa seperti itu gitu ya. Nah, kontradiksi. Jadi perlu kalian sampaikan adalah kontradiksi-kontradiksi dari temuan sebelumnya. Jadi jangan ini. Dan ingat bahwa ketika mengutip referensi itu jangan dengan lugunya tanpa ini. Jadi kali-kali bisa merephrasing, mendeklarasikan kembali kalimat-kalimat orang itu. Jangan di copy paste utuhnya, tapi bagaimana makna temuan orang itu yang kita aduh dengan temuan kita gitu ya. Jadi kalau seandainya dia bersesuaian dengan kita, oke, kita bilang bahwa kita bersesuaian. Tetapi kalau seandainya ada temuan lain, akan tetapi ada temuan yang menyatakan seperti ini dan ini adalah diskrepansi namanya. Diskrepansi itu kontradiksi dengan kita dan itu kemudian kita jelaskan. It could be explained by. Jadi kita bisa ini kata-kata kuncinya bisa seperti itu gitu ya. Nah kemudian di bagian akhir paragraf diskusi, bagian diskusi itu apa yang harus kita cantumkan? Yang kita cantumkan yang penting adalah ini, limitations. Itu penting. Itu adalah sebuah kejujuran bagi kita secara ilmiah. Bahwa penelitian kita itu misalnya masih terbatas pada wilayah geografi yang sempit, maka mungkin saja dengan wilayah geografi yang luas nanti akan menemukan hasil yang berbeda. Atau misalnya dengan waktu yang lebih terbatas, maka kemungkinan ketika pada waktu yang lebih panjang itu sangat dibutuhkan penelitiannya sehingga menemukan data yang lebih komprehensif. Atau misalnya dengan screening antibiotik ini juga kadang-kala kan metode screening kita misalnya terbatas pada beberapa mikroba, jadi belum menjangkau mikroba patogen jenis lain gitu yang mungkin strainnya apakah dia kelompok gram negatif atau gram positif saja gitu ya. Jadi limitations kita harus deklarasikan di sana dan itu menjadi kita bisa bilang bahwa ke depan ini penting untuk dikonfirmasi, untuk diklarifikasi atau menjadi potensi untuk kajian berikutnya. Nah itulah kontens dari sebuah diskusi. Jadi nggak bingung-bingung kita mendiskusikan. Pertama adalah kita menceritakan temuan utama kita, major finding kita, apa yang penting di sana, novelty, kebaruannya. Kemudian kita diskusikan setiap sub temuan kita itu dengan mengadunya kepada maknanya sendiri dan kemudian kita adu dengan penelitian-penelitian orang sebelumnya, referensi-referensi yang setelah ada. Kalau dia berkontradiksi tentu kita ajukan asumsinya, perkiraan-perkiraan kita tentang penyebab dia berbeda. Kemudian di paragraf terakhir kita sampaikan tentang limitations-nya, define the limitations, dan kemudian anjuran-anjuran gitu ya. Nah, mungkin saya ingin memperlihatkan di artikel saya mungkin stop sharing. Saya lanjutkan dengan sharing PDF via Galifruit ini. Ini masih tahap Galifruit dia akan dipublish. Nah ini kalian lihat sudah kelihatan slide saya belum ya? Saya perbesar sepertinya supaya ini gede. Oh terlalu gede. Ada kelihatan di Elsa? Asrip bisa kelihatan slide-nya? Saya share PDF. Halo? Sudah, Kak. Oke. Oke, jadi di discussions itu karena biasanya kan paper itu memang dia ada yang meminta discussions and result and discussion terpisah, ada yang satu kesatuan, tapi tetap saja ketika mau terpisah mau satu kesatuan tetap saja di bagian awal tentu kita harus cerita tentang result dulu, result data, result data.
seperti ini. Nah, saya akan memulai diskusi itu di sini. Di sini, nah ini yang saya highlight jadi kuning ini ya. Jadi bagaimana contohnya paragraf yang merupakan paragraf pertama dari diskusi. Jadi ingat tadi strukturnya adalah menyatakan apa temuan terpenting dari penelitian kita ini. Jadi kalau result ini tanda tanya kan kita masih merujuk ke gambar, masih merujuk ke angka-angka, signifikan atau tidak, itu kan ke result itu gitu ya, simbol statistik dan sebagainya. Tetapi kalau sudah memasuki diskusi kita tidak usah lagi mencantumkan gambar, mendeklarasikan gambar dan sebagainya. Kalian lihat kalimat pertama dari discussion saya ini. Our present result demonstrate the preventive effect of dietary fibers. Ini terlalu ke sini ya. Of dietary fibers have become tubers against the development of type 2 diabetes caused by high fat diet in mice. Jadi ini kalimatnya, pernyataan pertama. Jadi kita memang bagusnya gini, penelitian kami ini, hasil pertemuan kami ini mendemonstrasikan atau misalnya membuktikan apa, misalnya membuktikan bahwa antibiotik dari ekstrak daun sirih yang dikoleksi di hutan HPPB misalnya memiliki aktivitas yang tinggi untuk melawan mikroba ini. Jadi itu temuannya. Sehingga orang langsung ketemu, oh ini temuannya gitu ya. Jadi restated. Makanya kalau saya seperti ini, bahwa penelitian hasil temuan kami sekarang ini membuktikan bahwa adanya efek pencegahan dari serat pangan yang bersumber dari umbi bengkuang terhadap perkembangan penyakit diabetes yang diinduksi makanan berlemak tinggi. That's simple gitu ya. Pada tikus misalnya atau pada mencit. Nah, kemudian bisa kita susul dengan ini, a previous study in rats showed the excessive intake of fatty diet has been attributed to hypoglycemia. Jadi saya bisa masukin ke referensi penemuan orang berikutnya gimana gitu ya. Apakah orang menemukan yang sama gitu dengan ini. Kemudian jadi ini kalau pertemuannya itu sama, bisa bilang similarly misalnya. Seperti juga halnya penemuan kami ini, kami menemukan misalnya pada mencit yang dikasih HFD juga ternyata menginduksi mencit itu menderita penyakit diabetes mellitus gitu ya. Kemudian kita bisa lanjut dengan temuan-temuan kita sekarang. Our current data also demonstrated the pancreatic tissue was protected. Jadi saya mulai menjelaskan tentang temuan, hasil-hasil sub temuan. Karena kan temuannya tadi kan yang penting ini. Efek pencegahan dari serat pangan ini terhadap perkembangan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Lalu apa bentuk pencegahannya? Ya data kita itu kita diskusikan. Saya menemukan bahwa dia mencegah kerusakan pankreas, kemudian saya juga menemukan dia menurunkan gula darah gitu ya. Jadi diskusinya sepanjang itu membandingkan antara penelitian orang dengan penelitian kita dan makna dari setiap temuan kita itu gitu. Nah, saya langsung ke paragraf terakhir. Nah, ini. Jadi paragraf terakhir dari sebuah diskusi itu menyatakan limitations biasanya. Kalian bisa lihat di sini, mudah-mudahan. Nah, ini. Although our recent findings in the mice suggest a promising beneficial effect of consuming hickory fiber, at least there are two major limitations needed to be considered for future study. Jadi kita bisa secara gamblang menyatakan apa sih keterbatasannya. Jadi kalau saya di paragraf akhir ini, kendati penelitian temuan kami dari penelitian yang ini itu mengindikasikan efek yang sangat menguntungkan, yang menjanjikan dari mengkonsumsi serat bengkuang ini, akan tetapi ada dua keterbatasan utama dari yang perlu dipertimbangkan untuk penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi limitations ini nggak usah terlalu rame, tetapi yang major. Apa majornya? Misalnya jadi first-nya apa? Misalnya kalau saya di penelitian ini kami hanya menggunakan dosis yang terbatas, rank dosis cuma 10% dan 25%. Yang that may preclude proper justifications, yang mungkin akan menghambat kita untuk menentukan rank dosis yang lebih optimal gitu ya.
Kemudian apalagi keterbatasan kedua, the durations of the treatment was relatively short. Jadi durasi perlakuan yang kami lakukan sangat terbatas, hanya 8 minggu. Sebagai konsekuensinya belum diketahui apakah efek ini juga akan tetap bertahan kalau perlakuannya diperpanjang. Nah, oleh sebab itu penelitian-penelitian yang ke arah yang lebih spesifik dan kemudian mengkonfirmasi itu sangat perlu dilakukan. Jadi di sanalah kita menutup sebuah pernyataan kita di discussions gitu ya. Jadi that is the content of discussions. Maka jangan bingung-bingung ketika kalian harus mendiskusikan, dan jangan campur aduk. Jangan campur aduk posisinya itu. Ada juga yang kadang-kala ketika dia sudah diskusi tiba-tiba dia masih merujuk ke gambar. Itu kan readernya dibuat bolak-balik. Padahal tadi kan kita sudah cerita di gambar gitu ya. Jadi nggak usah menyinggung-nyinggung gambar lagi gitu ya. Karena kalian akan bercerita makna temuan kalian ini gitu ya. Jadi di discussions itu adalah makna dari temuan dan asumsi. Jadi semuanya bisa didiskusikan. Kemudian saya ingin mengulas sedikit tentang ini tadi gitu ya. Mungkin kita balik ke melihat komponen-komponen yang memang belum kita bahas tadi gitu ya. Jadi ada bagian-bagian yang mungkin belum kita ceritakan di artikel, tapi saya ingin langsung merujuk ke sini saja, ke manuskrip yang sudah kalian bikin gitu ya. Ini saya ambil secara random saja. Jadi apa yang perlu kita perhatikan, bahwa sudah kelihatan ya, saya share slide Word sekarang, the artikel PRNK dan Pak Khairul. Ada kelihatan? Oke, jadi apa yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika membuat authors itu jangan menambahkan gelar. Jadi gelar tidak perlu dari list authornya. Kalau kalian ingin meletakkan gelar itu di keterangan afiliasi atau address of correspondence. Nanti biasanya di bagian bawah address of correspondence ketika orang berkorespondensi kemana gitu ya. Jadi jangan masukin misalnya di sini ada Dr. Khairul, jadi Khairul aja. Jadi nggak usah pakai dokternya. Dan kemudian jangan lupa afiliasi. Afiliasi itu si PRNK ini di mana dia afiliasinya? Apakah dia misalnya dari LIPI atau misalnya dia dari Ekmen misalnya? Si Khairul ini dari mana misalnya, jadi afiliasinya. Nah, afiliasi ini harus kalian deklarasikan dengan jelas. Kalau misalnya Pak Khairul ini juga dia merupakan staf majornya memang di biologi misalnya, tetapi kemudian dia juga misalnya bekerja di kantor gubernur misalnya, sering ada orang yang jabatan ganda seperti itu, kalian bisa include-kan di sana di afiliasinya. Jadi jangan harus jelas. Kemudian PRNK ini misalnya waktu PRNK ini melakukan riset ini, dia masih merupakan bagian afiliasinya dengan biologi department UNAN misalnya. Tetapi sekarang si PRNK ini misalnya dia sudah menjadi konsultan di perkebunan kelapa sawit di Kerinci Agung misalnya, seperti itu gitu ya. Nah, itu harus disebutkan dua-duanya. Jadi pertama ini kan di afiliasinya ini harus dikasih keterangan PRNK-nya. Jadi kalian bisa kasih simbol misalnya, kemudian bisa X misalnya, seperti itu gitu ya, subscript-nya. Jadi nanti kita kasih keterangan ini misalnya dia di biology department, sama-sama berdua dengan Pak Khairul misalnya, Pak Khairul. Kemudian tetapi apa yang kedua ini, yang X-nya ini misalnya dia sekarang presence, jadi presence affiliation. Jadi ini afiliasi dia sekarang di mana gitu ya. Itu harus disampaikan. Karena sering juga kalau apalagi misalnya kalian kuliah ke luar negeri atau kuliah di kampus lain, kemudian kalian bekerja di tempat lain, misalnya saya kuliah di GC Medical School dulu, tentu saya letakkan afiliasi pertama saya GC Medical School. Kemudian ketika saya sekarang publish yang data saya dulu saya penelitian di sana, tentu saya harus letakkan juga present saya itu enggak di GC Medical School lagi, karena afiliasi saya sudah terputus di sana gitu ya. Nah, saya harus meletakkan afiliasi saya sekarang di biologi department, jadi harus jelas seperti itu.
Kemudian di background, di abstrak, karena kita kemarin juga sudah menyinggung abstrak, jadi ini sudah oke dengan strukturnya. Nanti tergantung format jurnal, kalau kalian jurnalnya nggak minta bagian ini, kalian tinggal delete aja ini gitu ya, tinggal menyatukan aja paragrafnya. Tapi yang penting dia sudah jelas mana bagian background dan mana method, mana result, mana conclusionsnya. Karena nanti ketika kalian delete semua, lalu kalian gabungkan menjadi paragraf, satu paragraf ini juga sudah menjadi abstrak yang lengkap. Tetapi perlu kita ini kan, karena coba saya hitung ini ya, abstrak itu kan maksimumnya 250 kata. Jadi kalian review, kemudian word count-nya ini sudah 212, oke, masih oke. 212 kata, kan masih dalam include itu, tetapi mungkin untuk menghemat, mungkin kita tidak usah membuat background itu terlalu panjang. Jadi langsung mungkin to the point aja. Kalau di sini misalnya PRNK memulai dari hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang berperan penting, ini kan terlalu global ya. Salah satu fungsi hutan secara ekologis adalah sebagai penyimbang dan penyimpan karbon. Jadi di background di sebuah abstrak itu mungkin langsung satu kalimat saja, satu atau dua kalimat yang to the point. Mungkin langsung dimulai dari sini saja. Pengolahan hutan berbasis masyarakat merupakan sistem pengolahan sumber daya hutan yang bertujuan untuk mengembangkan fungsi dan manfaat dari hutan tersebut. Jadi langsung dari sini saja gitu ya. Method oke, kemudian result, dan mungkin ini yang pengen saya komen. Jadi kita sudah cerita kemarin bahwa namanya keyword itu kita harus mengexclude, kita harus jangan memasukkan lagi kata-kata yang sudah ada di judul. Karena dia nggak ada gunanya nyantik keywordnya. Keyword itu kan membuat jalan baru supaya orang menemukan artikel kita ketika orang mencari di dunia maya berselancar. Jadi bagaimana di sini kan sudah ada carbon stock, sudah ada PHBM-nya, sudah ada Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya. Jadi kata-kata yang ada di judul nggak usah lagi dimasukkan. Jadi kalau di sini ada carbon stock ini kan ditulis berbahasa Inggris ya. Jadi sama ini carbon stock, jadi nggak usah dimasukkan lagi. Kemudian kalau memang belum biomasa mungkin perlu dimasukkan ya, karena di judul tidak ada biomasa. Jadi biomasa mungkin kalian bisa masukkan di sini. Biomasa ini relevan dia untuk dimasukkan karena dia tidak ada di judul. Tetapi PHBM itu nggak perlu lagi karena PHBM kan sudah ada di judul. Jadi apa yang penting ini kalau saya menemukan ini Palakium hendraksum ini kan kata kunci. Kemudian tingkat strata pohon. Tingkat strata pohon itu kata-kata yang bermakna yang penting. Sumber daya hutan, tumbuhan bawah gitu ya. Sumber daya hutan, tumbuhan bawah. Nah itu kata-kata kunci yang mungkin kalian bisa adopsi dari kata-kata yang ada di abstrak. Kemudian kalian masukkan jadi keyword. Jadi itu keyword. Kemudian running title. Jadi title di sini bukan gelar gitu ya. Running title itu jadi ini tidak semua jurnal merequest, tapi ketika kalian diminta running title itu kalau kalian misalnya suka nonton TV, Metro TV dan sebagainya, itu yang berjalan di bawah itulah running title. Kalau secara harfiahnya ya, running title itu kan judul yang bergerak, yang mudah ditangkap orang. Kalau kita meletakkan judul ini kan panjang. Potential carbon stock above the soil surveys, bla 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 bla. Ini kan panjang. Nah, running title itu adalah singkat dari konstruksi dari judul. Jadi dia derived from the title, but so they express the highlight of the research. Itu yang running title itu. Dia kita turunkan dari judul penelitian kita, tetapi dia secara ringkas mengekspresikan dari highlight dari penelitian kita itu. Apa contohnya? Kalau judulnya seperti ini, judulnya seperti potensial carbon stock bla 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 ini, kita bisa masukkan apa short running title-nya ini. Carbon stock in PHBM misalnya. Cukup seperti itu. Stok karbon di PHBM. Jadi itulah running title-nya gitu ya. Atau misalnya kalau saya ambil dari saya lihat di ini tadi ya. Morfologi artikel si Linda misalnya,
itu kan judulnya jenis-jenis serangga pengunjung bunga pada beberapa varietas mangga, Mangifera indica di Lubuk Minturun, Kota Padang, Sumatera Barat, itu judulnya. Nah, bagaimana kalau kita diminta menulis running title? Kita mungkin bisa meletakkan serangga pengunjung bunga Mangifera indica. Jadi itu dia short, dia singkat, dan dia sebenarnya kita turunkan dari judul utama, tetapi dia singkat dan mengindikasikan apa sih konteks utama dari penelitian kita itu. Serangga pengunjung bunga Mangifera indica. Kalau si Astrid misalnya cerita tentang DNA barcoding dari harimau Sumatera bla bla bla, mungkin ininya running title-nya itu aja, DNA barcoding harimau Sumatera. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi tidak panjang-panjang dengan itu running title. Running title ini nanti biasanya akan dimuat di ketika ini sebenarnya tujuannya memang untuk memajang di website. Tapi lihat beberapa jurnal itu memerlukan running title, beberapa tidak gitu. Tapi ketika diminta tentu kalian tidak kebingungan lagi memikirkan apa sih yang disebut dengan running title itu. Kemudian kita kembali ke sini. Introduction tadi saya tidak singgung karena konteksnya sudah ada, nanti kalian bisa perbaiki. Di sini oke, paragraf pertama mungkin bisa cerita tentang fungsi hutan dan sebagainya. Kemudian kalau saya mungkin ini terlalu jauh cerita ini, mungkin bisa digabung langsung ke sini jadi satu paragraf. Isu mengenai perubahan iklim dan sebagainya kan masih ini. Nah, kemudian pengetahuan berbasis masyarakat, pembangunan daya, ini masih hal-hal yang bersifat umum. Tetapi gaps-nya kalau di sini baru sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap tepat dengan negarian bertujuan untuk mengembangkan fungsi hutan tersebut. Nah, ini kan gap-nya belum jelas gitu ya. Gap-nya tidak jelas, belum kalian deklarasikan. Jadi dinyatain, misalnya sampai sekarang itu belum ada kajian tentang PHBM di khusus hutan PHBM gitu ya, di wilayah Sumatera Barat. Padahal itu penting. Nah, itu baru kemudian kalian tutup kalimat misalnya penting untuk dilakukan penelitian itu gitu ya. Jadi memang harus dideklarasikan dengan gamblang. Kemudian saya ingin lari ke bagian yang mungkin juga belum kita sentuh adalah ini bagian ending ya. Dia memang nah, acknowledgement, kalian bisa lihat nggak sekarang ini? Acknowledgement itu seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa acknowledgement itu harus disampaikan, jangan acknowledge author. Jadi di sini acknowledgement kan Pak Khairul ini kan sudah menjadi author. Jadi jangan acknowledge lagi autornya. Yang di acknowledge itu adalah orang-orang yang memang punya kontribusi jelas di riset kita secara ilmiah dan kemudian harus dinyatakan gitu dan dengan kalimat yang efektif. Jadi apa yang mungkin perlu kita perbaiki di sini, Pak Khairul ini nggak boleh di acknowledge karena dia author. Dia kan sudah ada di author tadi di bagian awal judul gitu ya, di bagian awal. Kemudian apalagi yang menjadi ini perlu kita perbaiki adalah ini keluarga tercinta. Jadi kalau untuk paper itu nggak ini, kalau skripsi mungkin lah ya kalau kalian misi di kata pengantar gitu ya. Tetapi kalau untuk paper sangat tidak ini, keluarga tercinta atau rekan-rekan laboratorium ekologi itu siapa rekan-rekannya. Jadi harus dijelaskan si A ini berkontribusi dalam saya mengoleksi sampel. Jadi harus dengan kalimat yang efektif gitu ya. Saya lihat misalnya di ucapan terima kasih si Linda tadi ini sudah sangat efektif gitu ya di ucapan terima kasihnya. Kalian lihat bahwa saya bacakan saja. Terima kasih ditujukan pada Dr. Heni Herwina, Profesor Dr. Dahelmi dan Dr. Jong Hon Chong yang telah memberikan masukan dan saran pada penelitian ini. Nah itu, jadi kalimatnya jelas kepada siapa dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bukan merupakan autor di paper tersebut dan apa kontribusinya. Memberikan masukan dan saran pada penelitian ini. Jadi jelas mereka memberikan saran dan masukan. Siapa saja itu, Bu Heni, Pak Dahelmi, kemudian Jong Hon Chong gitu ya. Dengan kata yang ringkas, profesional dan tidak mengandung hal-hal yang terlalu exaggerated gitu ya. Di karakteristiknya kan jangan ungkapkan yang terlalu berlebihan kalimatnya kalian, karena setiap kata itu kan dihitung nanti jumlahnya gitu ya. Kemudian apalagi di bawahnya adalah ini mungkin juga yang harus kalian ini kan outer disclosure statement itu pernyataan tentang ada atau tidaknya conflict of interest. Jadi ada konflik kepentingan nggak dari data yang kalian publikasi ini.
Apakah is there any conflict of interest? Apa ada atau enggak? Kalau ada, maka nyatakan. Jadi oke, kita punya konflik kepentingan, tetapi harus dideklarasikan di paper itu. Kalau tidak ada ya sudah bilangin aja non to declare. Jadi nyatakan tidak ada yang perlu dideklarasikan atau the authors have nothing to disclose. Jadi author nggak punya apa-apa yang perlu di disclose, nggak perlu dinyatakan di sini disclose-nya gitu ya. Nah, kalau seandainya kalian itu punya kepentingan, apa yang perlu di disclosure di sini sering seperti ini. Kalian itu misalnya menguji keamanan pangan, keamanan produk komersil misalnya. Lalu kalian meneliti, lalu temuan kalian itu misalnya membuktikan dari paper kalian menemukan makanan ini aman. Nah, di situ ternyata kalian itu adalah salah satu bagian dari perusahaan makanan yang kalian teliti itu. Kalian misalnya adalah bagian dari konsultannya atau bagian dari, ya biasanya konsultannya atau misalnya orang-orang yang bagian labnya gitu ya. Nah itu kan ada konflik yang mungkin akan membuat kalian bias membuat statement di sana, tapi no problem. Orang akan tahu bahwa kalian berafiliasi dengan perusahaan yang kalian uji keamanannya ini gitu ya. Kalian mungkin salah satu konsultannya. No problem, kita sampaikan aja. Saya misalnya si PRNK ini merupakan direktur dari ininya gitu, bagian research and development-nya dari perusahaan makanan ini. Bisa seperti itu. Jadi nyatakan. Tapi kan secara umum biasanya kita tidak memiliki kepentingan. Tapi penting sekali untuk kalau dia ada ini, terutama misalnya kalian penelitian mencantumkan autor-autor yang bagian dari perusahaan. Nah itu harus perlu diinikan. Misalnya kalian meneliti tentang banyak sekarang kita menjadi tren kan hutan-hutan di kawasan perkebunan. Itu misalnya kalian mengambil si ininya minta jadi autor, misalnya co-autor si direkturnya atau apanya. Nah itu kan harus kita deklarasikan si bapak ini dia merupakan direktur dari perusahaan tempat kita meneliti itu gitu ya. Jadi harus ada dinyatakan di sana gitu ya. Tapi kebanyakan dia simply non to declare, tidak cukup dikatakan tidak ada yang perlu dideklarasikan. Jadi itu author disclosure statement. Kemudian author contributions. Nah, kontribusi author di sini bukan, kalau di sini kan si PRNK bilang penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi mengenai cadangan karbon. Itu sebenarnya kalau pengen masukin di discussions. Di bagian ending discussion bisa kalian letakkan. Apa yang dimaksud dengan kontribusi author di sini? Si Khairul, si PRNK ini kerjanya apa saja di penelitian ini? Kerja spesifiknya itu harus dinyatakan di sana. Jadi describe the particular contributions of each authors in the study and manuscript writing. Jadi di penelitian dan juga di proses penulisan manuskrip itu. Kalian harus deklarasikan secara umum saja. Misalnya di sini saya contohkan Khairul design the research. Jadi Pak Khairul mendesain the research. PRNK conducted the field study, data analysis, and manuscript writing. Jadi PRNK melakukan studi lapangan, kemudian menganalisis data dan menulis manuskrip. All authors read and agreed for the publications. Jadi semua author membaca dan menyetujui untuk publikasi. Jadi seperti itu statement dari kontribusi autornya. Atau misalnya kalau saya contohkan lagi di paper saya ini, itu kadang-kadang memang perlu diinikan gitu ya, author contributions-nya. Tapi kalau ada paper yang di guideline-nya tidak membutuhkan itu, ya jangan dimasukin gitu ya. Nggak usah dipaksain, nggak usah ditulis. Tapi kebanyakan kan paper membutuhkan itu. Saya share lagi yang ini tadi, yang manuskrip saya ini. Ini contohnya, mudah-mudahan kelihatan. Saya coba cek dari HP juga biar ini saya bisa memantau dia bisa kelihatan atau enggak. Tunggu ya. Jadi udah kelihatan slide saya ya. Saya nggak bisa cek karena ininya screen-nya screen full. Jadi di sini misalnya contoh audience contribution-nya bisa nama lengkap atau bisa ringkasan saja, karena ini Putra Santoso dan Rita Maliza design the study. Putra Santoso, Siti dan Konita perform the experiments, melakukan eksperimen. Putra, Rita dan Resi Rahayu menganalisis data dan menyusun manuskrip.
Kemudian baru nyata all authors have seen and reviewed the manuscript and approved its final publications. Jadi ini merupakan authors contribution. Lalu bagaimana acknowledgement-nya? Seperti yang kita ketahui kemarin, kalau kita disupport oleh dana, ya dananya itu yang penting gitu ya. Was financially supported by Indonesian Ministry of Research and Technology, National Agency for Research and Innovations. Jadi nomor kontrak perlu. Nah ini tadi conflict of interest. Kalau seandainya tidak ada conflict of interest atau disclosure statement itu, there were no conflicts of interest. Ya cukup nyatakan nggak ada konflik interest, nggak ada konflik kepentingan yang perlu di disclose di sana gitu ya. Nah ini paper yang sekarang masih baru selesai saya ini kan. Nanti saya ingin memperlihatkan kepada kalian bahwa ini namanya Gallifrey. Ketika paper kita itu sudah final, sudah accepted, nanti si editor dan sebagainya akan menyalin ke dia ke format akhir seperti ini, dan kemudian dia akan menanyakan ini author query. Jadi author query ini yang harus kita balas. Nanti mungkin di pertemuan datang atau nanti melalui video saya akan ini kan. Jadi sebelum artikel kita itu publish langsung, kalau artikelnya artikel yang qualified yang memang berskala internasional, itu proses terakhirnya ini mengisi Gallifrey. Jadi Gallifrey itu dia akan meletakkan a key itu author query, hal-hal yang harus direspon oleh author dari bentuk final dari artikel kita ini. Jadi di bawah ini biasanya dia langsung cantumkan. Nah ini author queries-nya. Jadi dari satu itu katanya please check the confirm whether the authors group and evaluations have been set correctly. Jadi mohon dicek apakah, jadi ini permintaan-permintaannya, maka kita harus merespon ini nanti. Can you please check and confirm whether all sections have been set correctly. Kemudian mohon diklarifikasi apakah referensi Santoso et al 2020 itu merujuk kepada Santoso et al 2020A atau Santoso et al 2020B di sepanjang artikel. Kemudian dia juga minta please provide expansions for abbreviations. Jadi kepanjangan dari singkatan T1DM, Bob, BW, gitu, BW. Kemudian please provide page range. Jadi ini permintaan-permintaan gitu ya. Atau please change IP to IP. Jadi format seperti itu. Ini adalah, jadi setelah kalian accepted, nanti dia akan range menjadi artikel yang ready seperti ini, lalu kemudian disertai dengan author queries, dia kirimkan lagi ke kita Gallifrey seperti ini, maka kalian akan memperbaikinya. Kalian akan memperbaiki, biasanya bisa dalam sub PDF LaTeX seperti ini, di bagian mana yang dia minta tadi gitu ya. Nah ini sekedar gambaran buat kita tentang bagaimana nanti memproses manuskrip. Jadi saya pikir kita sudah berbicara tentang bagian yang lengkap secara umum, introductions, kemudian abstraknya juga sudah, running title-nya juga sudah, keyword seperti apa, kemudian introduction itu apa yang penting, kemudian juga apa yang menjadi contents dari material dan metode seperti apa penyajiannya, dan juga discussions, results and discussions, dan juga conclusions-nya. Saya pikir kalau conclusion itu sudah tidak ini lagi, tidak perlu dikupas lagi, tapi mungkin bagian-bagian embel-embel di bawah itu acknowledgement itu seperti apa kita mengekspresikan acknowledgement kita, kemudian disclosure, conflict of interest-nya harus dinyatakan, dan juga kontribusi autornya masing-masingnya gitu ya. Jadi ini bagian-bagian utama yang mungkin perlu kita diskusikan. Itu saja saya pikir untuk kita dari konten utama dari slide ini. Jadi nanti silakan kalian arrange kembali dari artikel ini. Saya mungkin akan membuat video saja kalau seandainya kita tidak punya waktu untuk bertemu minggu depan. Karena minggu depan itu sudah UTS gitu ya, sudah UAS. Saya takut jadwal kita overlap, tapi kalau enggak nanti kita alokasikan pertemuan. Kalau enggak mungkin hanya nanti saya bikinkan video recording yang menjelaskan bagaimana nanti step ketika kalian sudah memiliki manuskrip, kemudian kalian akan mensubmit. Jadi proses submissionnya yang akan kita bahas. Yang penting di sana adalah pertama bagaimana memahami, pertama tentu memilih jurnalnya dulu, memilih jurnal, menginvestigasi apakah jurnal ini adalah jurnal abal-abal, jurnal predator atau tidak. Kemudian kalau kalian ingin menarget, menentukan grade-nya, levelnya itu Q berapa, Q1, Q2, Q3,
atau keempat gitu ya, harus diinvestigasi. Kemudian juga author guideline-nya seperti apa, panduan penulisannya, dan kemudian submit lagi. Bagaimana cara kalian submit nanti melalui platformnya, dan kemudian apa surat pengantar, menulis surat pengantar itu yang penting nanti, cover letternya. Cover letter, kemudian nanti merespon dari review. Kan kalau kita mensubmit, kalau jurnalnya adalah jurnal yang qualified, dia pasti akan mengembalikan hasil review karena ada proses review di sana. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan atau kritikan dari review, itu bagaimana cara kita menjawabnya, yang kita kenal dengan rebuttal gitu ya. Jadi rebuttal kita bisa menjawab, meresponnya entah dengan data baru, entah dengan mengakomodasi setiap permintaannya itu ke dalam revisi artikel kita, sehingga nanti kita submit lagi sampai endingnya nanti bisa bolak-balik seperti itu prosesnya, tapi endingnya biasanya akan muncul penerimaan atau penolakan gitu ya, acceptance atau rejections gitu ya. Nah kalau accepted ya tentu kita accepted, oke, kemudian nanti kita akan diminta untuk mengkonfirmasi Galley-Frupp seperti yang sudah saya lihatkan tadi, Galley-Frupp gitu ya. Artikelnya sudah berupa draft, sudah mereka susun, dan kemudian kita diminta untuk mencek kembali dan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin perlu diklarifikasi oleh kita gitu ya, sebelum kemudian artikel itu terpublish gitu ya. Jadi seperti itu. Dan satu hal mungkin, artikel internasional itu memang membutuhkan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris gitu ya, yang mapan. Jadi tidak hanya cukup tapi harus mapan, karena ya kita menulis dengan bahasa ilmiah, tentu dengan lingkungan yang berkelas gitu ya, bukan untuk masyarakat umum. Maka saya menyarankan, saya juga memiliki limitations di bahasa Inggris, tapi karena saya senangnya belajar gitu ya, jadi sampai sekarang saya sudah, sejak saya pulang itu ada 4 artikel saya yang sudah terbit di jurnal-jurnal trending Scopus, itu saya tangani sendiri semua bahasanya gitu ya. Walaupun di revisi pertama biasanya saya selalu dikritik beberapa minor dari grammar dan sebagainya, itu harus diimprove. Jadi saya berusaha keras untuk memperbaikinya. Jadi saya bertarung sendiri biasanya kalau masalah bahasa. Tetapi kalau seandainya kita ini yang tahu tentang ukuran kita kan kita sendiri. Kalau seandainya kita itu kesulitan dengan bahasa, maka jangan jadikan itu halangan untuk tidak berpublikasi, karena banyak cara kita punya orang-orang yang kompeten berbahasa Inggris, misalnya rekan-rekan kita yang lagi studi di luar negeri, kita bisa minta tolong dia. Kemudian atau juga sekarang banyak sekali jasa untuk translasi, jasa translasi yang menggunakan native speaker. Jadi jangan gunakan translasinya misalnya kalau saya nggak mengajarkan pengalaman kita misalnya di layanan bahasa di ini kita gitu ya, di institusi kita. Oke, saya tidak mendiskreditkan layanan bahasa, tetapi mungkin karena orang yang mentranslasi itu tulisan kita itu adalah orang yang bukan bidang itu, maka dia akan memiliki pengetahuan yang terbatas tentang istilah-istilah ilmiah dari sana. Misalnya ada kasus misalnya di kita itu untuk tumbuhan tingkat rendah, itu kan bahasanya kan apa gitu, di dalam bahasa biologi kan berbeda dengan penerjemahan kalau orang-orang yang tidak tahu, orang-orang sastra misalnya menerjemahkan tumbuhan tingkat rendah gitu ya. Jadi akan berbeda maknanya, akan jauh berbeda gitu ya, karena di istilah biologi sendiri harus ini. Jadi kita memakai jasa itu sebenarnya banyak sekali. Nanti saya coba inikan ke kalian. Ada jasa yang sekarang native speakernya yang tinggal di Indonesia misalnya, mereka menawarkan jasa itu yang tidak terlalu mahal. Untuk satu manuskrip itu kurang dari 1 juta biaya untuk memprove-nya, dan itu selesai dalam 3 hari. Jadi ketika kalian sudah menulis, kalian mungkin menulisnya dengan baik. Kalau bahasa Indonesia sudah baik, biasanya translasinya juga akan sangat baik gitu ya. Tetapi seringkali saya dihadapkan dengan artikel yang memang bahasa Indonesianya sendiri sudah centang perenang gitu ya, sehingga ketika kita harus mengkonvertnya menjadi bahasa Inggris itu juga kewalahan karena strukturnya juga sudah tidak jelas gitu ya. Jadi kemampuan menulis itu juga merupakan sebuah skill yang tidak lahir begitu saja. Hanya dengan berlatih menulis terus-meneruslah skill itu akan terasah gitu ya.
Jadi saya sangat berharap nanti karena salah satu persyaratan buat kalian untuk menamatkan itu kan harus berpublikasi, dan kita sangat berharap adalah publikasi di internasional. Mudah-mudahan nanti dengan bekal seperti ini kalian minimal sudah memiliki pengetahuan global tentang kepenulisan artikel ilmiah itu, sehingga nanti tidak parah lagi. Saya menangani beberapa permintaan dari ya ada apa namanya yang dari kalangan-kalangan lain, dari kampus lain, misalnya mereka lagi S3 minta apa namanya, tolong dong beri masukan untuk artikel saya ini untuk ini gitu ya. Kadang-kala jadi saya kewalahan gitu ya, dengan karena strukturnya sendiri sangat tidak ini gitu ya, centang perenang gitu ya. Jadi minimal kalau saya selalu kalau tidak sanggup memulai dari bahasa Inggris menulisnya, ya tulislah dalam bahasa Indonesia secara utuh semuanya dengan sebaik-baiknya, sehingga itu akan memudahkan orang mentranslate. Tapi kalau saya, karena saya senangnya berlatih, maka saya selalu menulis artikel itu langsung ke dalam bahasa Inggris. Jadi semua data dan sebagainya itu saya sajikan dalam bahasa Inggris, sehingga saya menulis pun dalam bahasa Inggris gitu ya. Untuk gambaran, kalau saya itu biasanya butuh kalau saya kerja terus itu sebulan saya bisa menuntaskan, tetapi kalau saya gandengan dengan jadwal kuliah dan sebagainya itu bisa sampai 3 bulan untuk satu artikel gitu ya, dalam menyiapkannya dengan sebaik-baik mungkin gitu ya. Dan sekarang kan banyak sekali sebenarnya seperti Grammarly itu juga sangat bagus buat kita untuk memperbaiki misspell dan sebagainya, tetapi tidak cukup untuk memeriksa konstruksi kalimat kita, maka memang perlu adalah orang-orang yang memang berpengalaman gitu ya, baik native speaker maupun orang-orang yang memang memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik. Saya pikir itu saja. Jadi kalian tugasnya adalah ya melengkapi saja artikel kalian itu sesuai dengan perkuliahan yang sudah kita jalani, judulnya, kemudian ininya, semua bagian. Nanti saya kirimkan saja contoh artikel saya, kalian bisa mengutip bagian-bagian seperti itu, tetapi tentu konteksnya akan berbeda. Ketika kalian cerita tentang introduction, tentu introduction tentang yang kalian gitu ya, kemudian tentang discussions yang juga akan berbeda dengan yang saya, tetapi format utamanya adalah sama. Dan apa yang kita dapati dari kuliah ini juga menjadi guideline utama buat kalian. Barangkali saya tidak akan ada ujian tulis dari perkuliahan kita ini. Jadi saya hanya menilai dari artikel kalian nanti gitu ya. Jadi sejauh mana kalian mampu menerapkan teori-teori yang sudah kita pelajari di perkuliahan ini ke dalam artikel kalian. Jadi saya melihatnya dari outputnya gitu ya. Dari artikel kalian itu, maka di sanalah saya akan mengadopsi nilai kalian gitu ya. Mungkin untuk legalitas ya saya akan membuat beberapa soal, tetapi itu tidak menjadi bagian dari yang akan saya adopsi untuk penilaian gitu ya. Yang menjadi nilai saya adalah bagaimana ketuntasan artikel kalian nanti, kesesuaiannya dengan kelayakannya dia untuk menjadi artikel yang layak untuk internationally publishable gitu ya, untuk dipublikasikan secara internasional. Itu saja saya pikir. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.